Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua, terus pada seluruh pendengar setiap podcast yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, mungkin belum ada yang mengenal saya, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrus Cipta, beserta Latsar Angkatan 5 Kelompok 4 tahun 2022, CPNS Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, saya akan menjadi host acara ini dan akan mengangkat sebuah tema, wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara dalam tugas dan fungsi ASN. Kita sudah memiliki dua narasumber, yaitu Pak Walad dan Ibu Sabila. Selamat pagi, Pak Walad. Selamat pagi, Pak Andri. Selamat pagi, Bu Sabila. Selamat pagi, Pak Andri. Sehat, Pak Walad, Bu Sabila? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. luar biasa. Baiklah, sebelum kita berbincang-bincang, narasumber bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita mulai dari Pak Walad. Silakan, Pak Walad. Oke, terima kasih Pak Andri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Azanal Walad, biasa dipanggil Walad. Jadi saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 5 Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya tergabung pada kelompok 4. Sekarang saya bertugas di instansi Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah sebagai ahli pertama penyuluhan. Saya sekarang berdomisili di Toba Bangka Tengah dan saya berasal dari Riau. Mungkin itu saja Pak Andri. Oh ya, baik Pak. Selanjutnya silakan Bu Sabila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan para pendengar podcast kalian. Nama saya Sabila Turjana atau biasa dipanggil Sabila. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2022 dari Angkatan 5 Kelompok 4. Nah, sama halnya dengan Pak Walad ya Pak ya, saya juga bertugas di Dinas Pangan sebagai penyuluh pertanian lapangan. Gitu Pak Andri. Oke, baik. Para pendengar sudah mengenal narasumber kita. Baiklah, akhir-akhir ini sedang tren kegiatan pelatihan dasar CPNS di berbagai wilayah yang salah satu inti materinya yaitu mempelajari wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara. Saya mulai dari Pak Walad. Menurut Pak Walad, apa sih itu wawasan kebangsaan? Oke, Pak Andri. Jadi, apa itu wawasan kebangsaan? Di wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri suatu warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, dalam arti yang lebih luas, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi jati diri bangsa atau disebut nation character dan kesadaran terhadap sistem nasional atau national system yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan berguna untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur, serta sejahtera. Itu Pak Andri. Oke, menarik sekali. Berarti kita harus memahami sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu, Pak ya? Iya Pak, begitu. Teruskan. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu Sabila nih, apa itu sikap perilaku bela negara? Oke, terima kasih kesempatannya Pak Andri. Nah, sebelum kita bahas seperti apa sih sikap bela negara, kita pada awalnya harus mengetahui dulu apa sih itu bela negara. Secara konsepsi, bela negara ini berkaitan dengan tekad, sikap, juga perilaku, serta tindakan konkret yang kita lakukan sebagai warga negara. Mau apapun latar belakang kita,
mau kita sebagai aparatur sipil negara ataupun kita sebagai masyarakat pada umumnya. Nah, hal ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara dalam upaya kita untuk menjaga kedaulatan negara kita Indonesia dan kelangsungan hidup bangsa kita dari berbagai ancaman yang ada pada saat ini. Begitu. Berarti kita harus tahu terlebih dahulu sikap dan perilaku apa untuk mencerminkan hal tersebut. Benar sekali. Kita sudah memahami apa itu wawasan kebangsaan dan bela negara. Bu Sabila, penting nggak sih Iya. kita memahami apa itu wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara? Oh, tentu saja sangat penting, Pak Andri. Kita tahu di zaman sekarang dengan perubahan karakteristik lingkungan kita ini sangat strategis ya, berubah sangat cepat, kompleks, dinamis, bahkan banyak ketidakpastian gitu. Jadi kita perlu pola pikir yang kuat. Kita nggak boleh lagi berpikir secara parsial atau kaku. Kita juga dituntut buat berpikir secara fleksibel dan mengedepankan kolaborasi. Nah, untuk itu, pemahaman yang mendalam tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ini dapat menjadi dasar pola pikir yang kuat bagi kita untuk menanggapi perubahan lingkungan tersebut. Nah, wawasan kebangsaan ini mutlak dihayati dan diwujudkan oleh kita sebagai aparatur sipil negara, sebagai orang dewasa, dan anak-anak kita juga bersama di seluruh bangsa kita demi keutuhan, persatuan, dan kesatuan nasional Indonesia. Nah, kalau kita back to history, pengalaman ini ditunjukkan oleh negara kayak Yugoslavia, Uni Soviet. Ini adalah contoh negara-negara yang dulu porak-poranda menjadi negara-negara kecil karena mereka masing-masing tidak punya wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang berakar pada kebudayaan nasional mereka masing-masing. Begitu. Baik. Pak Walat setuju bahwa memahami apa itu wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara itu penting? Ya, setuju Pak Andri seperti yang dikatakan oleh Bu Sabila, bahwa wawasan kebangsaan serta sikap bela negara itu merupakan suatu keharusan, dan apalagi kita sebagai ASN memahami kedua hal tersebut adalah suatu kewajiban. Oh, baik, Pak Walat. Mengapa memahami wawasan kebangsaan dan sikap perilaku itu penting, Pak? Jadi dikarenakan wawasan kebangsaan dan sikap bela negara pada hakikatnya merupakan implementasi nilai-nilai yang bersumber dari 4 konsensus dasar, yaitu yang disebutkan tadi seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nilai-nilai ini menjadi panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun jati diri bangsa atau karakter bangsa. Wawasan kebangsaan ini mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang sebagai suatu wilayah kekuatan negara. Jadi penduduk negara sebagai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang menjadi motivasi dan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara sebagai proses dalam pembentukan sikap moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya dalam memelihara kesinambungan perjalanan kehidupan bangsa, serta terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, terlebih bagi bangsa Indonesia yang amat heterogen karena terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Jadi sangat penting dibangun kesadaran dan komitmen untuk merasa satu, yakni satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Begitu Pak Andri. Oke. Saya mau bertanya ke Bu Sabila. Bagaimana cara menyikapi atau mengaplikasikan wawasan kebangsaan dalam tugas dan fungsi sebagai ASN? Silakan, Bu. Oke, baik Pak Andri. Nah, penerapan wawasan kebangsaan ini tidak harus dalam sesuatu hal yang besar ya, tapi bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri dari hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Seperti saya misalnya sebagai ASN, yaitu penyuluh pertanian, saya banyak bertemu dengan masyarakat, khususnya petani. Nah, bentuk implementasi wawasan kebangsaan yang bisa saya lakukan adalah dengan
menghormati dan menghargai petani dengan sistem budidaya tanaman yang sudah mereka lakukan selama ini. Dan saya tidak memaksakan teknologi baru kepada mereka gitu. Nah, selain itu, hal sederhana lain mungkin yang bisa kita lakukan adalah tidak diskriminatif atau membedakan seseorang itu berdasarkan statusnya dalam memberikan pelayanan publik. Oh, baik, baik. Kita sudah mendengar aplikasi seperti apa yang dapat kita lakukan sebagai ASN dalam wawasan kebangsaan. Pak Walad, kalau sikap perilaku bela negara itu sendiri, bagaimana sih contoh yang dapat diterapkan dalam fungsi dan tugas kita sebagai ASN? Silakan, Pak. Oke, baik Pak Andri. Jadi salah satu perwujudan bela negara adalah melalui pelaksanaan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi kita sebagai ASN. Sebagai contoh, saya sebagai penyuluh pertanian, salah satu contoh sikap bela negara yang bisa diterapkan adalah bagaimana kita mampu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan pertanian agar bermanfaat untuk petani. Selain itu, partisipasi aktif terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola perubahan merupakan hal yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas, tetap menghormati kearifan lokal sebagai bentuk wawasan Nusantara. Hal yang lebih utama adalah nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman bekerja dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila, bela negara, dan cinta tanah air tidak hanya dalam pelaksanaan tugas, namun sebagai pejabat atau pengawas harus memberikan contoh dan memantau perkembangan bawahan dan rekan kerja sekitar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 45, dan wawasan kebangsaan. Begitu Pak Andri. Oke. Banyak ilmu yang kita dapat dari penjelasan Pak Walad dan Ibu Sabila. Pertanyaan terakhir nih untuk kedua narasumber kita. Kapan kita harus memahami atau menerapkan dua hal tersebut? Silakan, Pak Walad mungkin duluan. Oke, Pak Andri. Jadi kita harus memahami dan menerapkan wawasan kebangsaan itu dan sikap perilaku bela negara tersebut mulai dari sekarang, sedini mungkin, dimanapun kita berada, baik di lingkungan individu, keluarga, komunitas, maupun masyarakat. Terutama bagi kita ASN, memahami dan menerapkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang kita bisa terapkan itu sesuai dengan tupoksi kita di lingkungan pekerjaan kita saat ini. Misalnya, sebagai penyuluh pertanian, tugas dan fungsi utama saya adalah memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani agar pengetahuan, keterampilan, maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengolah usaha tani guna meningkatkan kesejahteraannya. Begitu Pak Andri. Oke, kalau Bu Sabila gimana Bu? Ya, sikap tersebut sudah seharusnya kita lakukan dimanapun dalam tiap kesempatan yang ada. Sebagai aparatur sipil negara yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat, kepuasan masyarakat itu adalah hal yang paling utama yang harus kita kedepankan. Nah, dampak terlayaninya masyarakat dengan baik ini nanti akan tercipta situasi kondisi bangsa kita yang utuh, terjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, sehingga akan terpelihara hidup bangsa Indonesia dan negara kita dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Oke, menarik sekali. Banyak poin-poin yang dapat kita petik atau kita ambil dari dua narasumber kita, yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa memahami wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara harus dari usia dini dan diaplikasikan dimanapun kita berada. Baik, tidak terasa bahwa kita sudah di ujung acara. Terima kasih Pak Walad, makasih Bu Sabila sudah menyempatkan diri menjadi narasumber kita hari ini. Semoga kita selalu menjadi ASN yang berakhlak dimanapun kita ditugaskan. Sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.